Baik, lanjut. Semangat nggak ini? Baru seberapa aja. Semangat. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu ngajinya 3 hari saja. Dari maghrib sampai subuh. Hari pertama. Hari kedua maghrib lagi sampai subuh. Dia lagi bacakan kitab Sahih Bukhari. Hari ketiga belum rampung juga. Akhirnya dia bilang gurunya, kita ngaji dari duha sampai selesai. Maghrib belum selesai. Lanjut lagi, kita lanjut sampai subuh saja. Hatam berapa hari Sahih Bukhari? 3 hari. Ini kalau nggak habis-habis saya mau lembur aja ini. Iya. Tinggal kalian nanti ke belakang gitu, ngaji aja pokoknya. Cuma masalahnya nih kameranya KO nanti, kamu juga KO nanti. Sudah? Lanjut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, sesi keberapa? 13. Tadi sesi itu tadi panjang sekali, sesi 12 itu. Padahal kesimpulannya, pokoknya yakini saja kita nanti akan melihat Allah. Wes rampung itu tadi pembahasannya, namun panjang lebar. Terus sesi ke-13, keyakinan terhadap Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj dulu apa hijrah Nabi dulu? Isra Mi'raj dulu apa hijrah Nabi dulu? Isra Mi'raj dulu. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, enggak. Baiat Aqobah pertama, Baiat Aqobah kedua, baru hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Ya. Mbok baca sirah Nabi gitu loh, nggak baca komik-komik terus cerpen apa gitu, novel gitu, enggak. Mbok sirah Nabi dulu. Kaji itu. Saya sudah punya sekitar 83 serial itu di rumaiso.com itu. 83 itu. Itu ada pelajaran plus kisah plus pelajaran, kisah pelajaran terus. Kalau mau buku yang bagus, tulisan Profesor Dr. Zaid bin Zaid. Ya, Profesor Dr. Zaid itu. Fikih Sirah Nabawiyah. Itu paling lengkap. Saya dari lihat beberapa buku, ini buku yang paling lengkap. Bukan hanya kisah, pelajaran yang penting. Lihat ya bagian ke-11, keyakinan terhadap Isra dan Mi'raj. Kok dimasukkan dalam kitab Aqidah Thahawiyah? Karena ada yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj. Gak yakini mujizat ini. Mana mungkin Allah itu Isra Mi'raj? Mana mungkin Nabi SAW itu Isra Mi'raj? Gak mungkin. Masa cuma 1 malam saja itu perjalanan? Gak mungkin, mustahil. Jangan-jangan mimpi saja. Nah ini kita lagi belajar gimana menerima wahyu, terima apa adanya. Menerima wahyu itu terima apa adanya. Nah sekarang wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa urija bi syakhsihi fil yaqazati ila sama'i summa ila haitsu syaa Allahu minal ula wa akramahu Allahu bima syaa wa awha ilaihi ma awha ma kadzaba al fuadu ma ra'a wa sallallahu alaihi fil akhirati wal ula. Nomor 39. Peristiwa Mi'raj adalah benar adanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah diperjalankan dan dinaikkan ke langit dengan jasadnya dalam keadaan sadar, dan juga ke tempat-tempat yang dikehendaki Allah di atas sana. Allah pun memuliakan beliau dan mewahyukan kepadanya apa yang dia hendak wahyukan. Tidaklah hatinya mendustakan apa yang dilihatnya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam atas diri beliau di dunia dan di akhirat. Nah lihat peristiwa Mi'raj. Ini di sini cuma sebut Mi'raj. Mi'raj berarti apa? Isra kan perjalanan dari Mekah ke mana? Mekah ke Madinah piye toh? Mekah ke mana? Palestina. Iya tak? Ngantuk paling. Kopi. Nanti kopi itu. Mi'raj apa? Dari Palestina tadi diangkat ke Sidratul Muntaha.
Ya. Wa qad usriya bin Nabi sallallahu wa urija. Nah, di sini dikatakan mi'raj itu hakun. Wa qad usriya diperjalankan Nabi sallallahu wa urija. Beliau diangkat, urija diangkat, kosakata. Mi'raj itu mengikuti isim alat dari kata al-uruj yang bermakna naik, berarti naik. Naik itu dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Bawah ke atas. Sehingga mi'raj berarti alat yang dinaiki. Ya, naik. Menghadap siapa? Menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Berarti Allah ada di mana? Di atas sana, bukan di mana-mana. Kalau di mana-mana, nggak usah Isra Mi'raj. Muter-muter saja. Iya kan, gampang ngepahami kayak gitu. Orang kalau tolak Allah di atas sana itu beberapa hal itu jadi rancu. Coba bilang Ustadz yang bilang itu Allah di mana-mana. Nabi itu Isra Mi'raj tuh kemana? Ke atas. Ngapain Pak ke atas? Kalau kamu bilang Allah itu di mana-mana. Simpel kan? Dia rancu beberapa poin. Kalau kita nggak rancu. Allah di mana? Menghadap Allah di atas sana. Rancu nggak? Nggak kontradiksi ini. Mi'raj naik. Dalam keadaan apa? Satu, sadar. Yaqazah, sadar. Ila sama, naik ke langit. Summa ila haitsu Allah minal ula. Ya, pada tempat yang Allah kehendaki di atas sana. Wa akramahallahu bima syaa, dan Allah muliakan beliau sesuai kehendak Allah. Wa auha ilaihi ma auha. Allah berikan wahyu kepada beliau. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah hatinya mendustakan apa yang dilihatnya. Fasallallahu alaihi fil akhirati wal ula. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam atas diri beliau di dunia dan di akhirat. Berarti tadi ya, apa yang tadi Isra Mi'raj pakai jasad apa ruh? Jasad. Satu tadi ya, jasad. Terus dalam keadaan sadar atau mimpi? Sadar. Ya, ingat ya, sadar. Kalau mimpi, ngapain orang-orang Quraisy debat Nabi? Iya kan? Ngapain orang Quraisy debat Nabi? Sudah, cuma mimpi saja. Ngapain didebat kalau mimpi? Kalau keadaan sadar, nah itu baru mereka ingkari. Kok bisa? Maka ditanyakan pada Nabi SAW, kamu ke Palestina, kamu lihat apa? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kayak bagaimana? Kayak gini. Nah, ketika digambarkan ada yang sudah pernah ke Baitul Maqdis, baru, iya ya, betul apa yang dia katakan tadi. Berarti kan dengan sadar. Langsung lihat kan? Terus sekarang penjelasan. Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mi'raj naik dari Sidratul Muntaha dengan dirinya sendiri, yaitu dengan jasad dan ruhnya. Begitu pula. Ya, berarti ditulis dengan jasad dan ruhnya. Jadi bukan ruhnya saja ya, jasad dan ruhnya. Terus begitu pula beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra, melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Isra ini telah ditetapkan dalam Alkitab dan As-Sunnah serta ijma kesepakatan kaum muslimin, di mana Isra adalah perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Nah, perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Ya. Hal ini ditetapkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Terus di mana? Di mana pada saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat dan mengimami Nabi alaihi salam yang lain. Dan mengimami Nabi alaihi salam, alaihi wassalatu wassalam yang lain. Berarti jadi imam untuk Nabi yang lain. Coba lihat catatan kaki 85. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti dalam Adwaul Bayan pada penjelasan surat Al-Isra ayat 1, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama Nabi lainnya dan mengimami mereka adalah setelah Mi'raj dan bukan sebelumnya. Beliau melakukan sholat tersebut dimungkinkan sholat subuh di Baitul Maqdis. Setelah itu beliau kembali lagi ke Mekah. Nah, di sini disebutkan kalau sholat tadi bareng Nabi yang lain itu setelah Isra Mi'raj, ketika di Palestina kan, Baitul Maqdis. Baru kemudian kembali ke Mekah. Kalau tadi yang di atas tadi, ini Dr. Muhammad Al-Khumais itu katakan sebelum
ya, naik ke Sidratul Muntaha, lakukan apa tadi? Sholat. Yang jadi imam siapa? Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa Nabi Muhammad disebut sayyidnya para nabi, penghulu, pemimpin para nabi. Terus, Demikian pula beliau melakukan mi'raj atau naik ke langit dengan diri beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. berarti ruh dan jasadnya. Terus, Beliau naik sampai langit ke-7 hingga Sidratul Muntaha yang di sampingnya terdapat surga sebagai tempat tinggal. nah terus, Allah memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kehendaknya. Allah berbicara langsung dengan beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara. Allah juga memuliakannya dengan menaikkannya ke tempat yang belum pernah dicapai oleh selain beliau. Allah juga berbincang-bincang dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam serta memuliakannya dengan menampakkan padanya keadaan surga dan neraka. Lalu beliau nah jadi ditampakkan apa? Surga dan neraka saat itu ditampakkan. Maka ada hadis 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Salah satu maksudnya adalah peristiwa ini ditampakkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi SAW pernah melihat juga siksa itu di neraka. Ada pelaku riba, ada yang berzina. Yang riba itu dia berenang di sungai warna merah, kemudian dia pergi ke pinggir, disuapin, balik lagi, disuapin lagi ke pinggir, kemudian balik lagi terus kayak gitu. Nah disebutkan di akhir, itu untuk pelaku riba. Lalu ada laki-laki perempuan dibakar di atas tungku, nah itu untuk pelaku zina. Macam-macam itu dosa-dosa disebutkan siksanya masing-masing ketika di neraka. Nah itu terjadi juga pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Terus, lalu beliau diberi wahyu tentang apa yang ingin disampaikan. Allah juga mensyariatkan sholat dalam sehari semalam. Dan tidaklah hati Nabi SAW mendustakan apa yang dia lihat. Bahkan beliau SAW menyaksikan seluruh yang ada dengan mata kepala sendiri dalam rangka memuliakannya dari nabi-nabi lainnya. Dan meninggikan kedudukannya dari seluruh makhluk. Seluruh yang terjadi pada malam yang penuh keberkahan tersebut telah terdapat dalil dari Nabi SAW dalam 2 kitab sahih dan selainnya. kesimpulannya juga Isra Mi'raj kita tidak tahu tanggal terjadinya tadi. Jadi ingat ya, para ulama tidak sepakati tanggal 27 Rajab. Itu bukan sepakat ulama tuh. Ya, mungkin pendapat sebagian, namun tidak disepakati dan mereka tidak sibuk-sibuk cari tanggal terjadinya Isra dan Mi'raj karena tidak penting. Yang penting apa? Tahu peristiwa yang ada di situ terjadi di situ peristiwa Isra Mi'raj dan pertama kali diterima perintah apa? Sholat. Awalnya ingin diberi 50 waktu. Para nabi yang lainnya itu beri saran. Saya saja diberi kayak gini dulu nih untuk Bani Israel. Nabi Musa bilang, saya kaum saya itu nggak mampu, apalagi kaummu. Kamu apa berarti? Apalagi umat Islam. Bani Israel saja nggak mampu, apalagi kalian. Maka minta pada Allah itu keringanan. Akhirnya 5 waktu. Nabi Musa masih beritahu lagi, 5 waktu juga dulu itu bagi kami berat. Akhirnya tetap 5 waktu. Pahala 5 waktu sholat ini sama dengan 50 waktu. Karena satu kebaikan minimal dibalas 10. 5 waktu dibalas 50 waktu. Terus terakhir pembahasan telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca. Wal haudul ladzi akramahallahu ta'ala bihi giyasan li ummati haqqun. Baca. Haud, telaga yang dijadikan Allah kemuliaan baginya dan pertolongan bagi umatnya adalah benar adanya. Haud, telaga yang dijadikan Allah kemuliaan baginya dan pertolongan bagi umatnya adalah benar adanya. Namanya Haud, ya, nama kalau yang dalam Al-Quran disebut dengan telaga Al-Kausar. Sungainya juga namanya Sungai Al-Kausar. Walaupun Al-Kausar punya makna, bisa jadi kebaikan yang banyak. Inna a'tainakal kausar. Nah, maknanya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak di sini bisa wahyu, nubuwah, Al-Qur'an, Islam, macam-macam. Dan juga bisa maknanya adalah nama sungai di surga. Bisa maknanya juga adalah telaga Al-Kausar, telaga di surga, telaganya Nabi. Dan setiap Nabi punya telaga masing-masing. Nah, sekarang lihat giyasan, bantuan atau pertolongan.
Penjelasan. Terdapat pula dalil sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang haud yang banyak dikunjungi. Bahkan hadis tentang haud atau telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mutawatir. Nah, ingat mutawatir. Apa tadi mutawatir? Diriwayatkan orang banyak. Terus. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Ringkasnya, telaga tersebut adalah telaga yang amat besar dan menjadi minuman penghuni surga. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih harum dari minyak misk. Nah, lihat sifatnya ya. Lebih putih dari susu. Susu sudah putih belum? Sudah, masih kalah susu itu. Lebih manis daripada madu. Madu sudah manis belum? Sudah, kalah juga madu. Lebih harum daripada minyak misik. Ya, minyak misik apa? Kasturi. Ya, lebih wangi daripada itu. Terus. Panjang dan lebar telaga tersebut sama. Jarak tiap sudut telaga tersebut atau panjang tiap sisinya adalah sejauh 1 bulan perjalanan. Berapa kilo berarti? Jauh pokoknya. 1 bulan perjalanan. Terus. Cangkirnya atau cidukannya adalah sebanyak bintang di langit. Nah, bintang di langit pernah hitung nggak? Dulu waktu kamu jomblo sama pacarmu itu hitung bintang di langit nggak? Ora aku Pak. Terus, siapa saja? Siapa saja yang sekali minum dari telaga itu pasti tidak akan haus setelah itu Nah, selamanya. sifatnya apa? Kalau sudah minum tidak akan haus lagi selamanya. Kalau minum teh di dunia, nah haus lagi. Beberapa menit lagi kemudian haus lagi, minum lagi gitu. Ya kan? Kecuali memang nggak ada bawa minum, ya resikomu. Terus. Telaga inilah yang paling besar di hari kiamat dan paling manis serta paling banyak pengunjungnya. Ya, sifatnya itu telaga Nabi apa? Telaga ini paling besar. Perlu ngantri nggak? Kayak ngantri makan pagi tadi pagi? Ngapain cidukannya aja banyak? Perlu ngantri nggak? Hah? Ada nggak yang kehabisan ayam kayak gitu? Ada nggak? Wah, kalau di DS ada. Ya kan? Belakang dapat. Ya tinggal tulang aja ini. Ada nggak kayak gitu? Wah, di dunia. Kalau nanti di akhirat ini, oh enggak, cidukannya sudah banyak. Telaganya tadi besarnya gimana? Masing sisi berapa tadi? 1 bulan perjalanan. Jauh kan? Besar berarti. Ya, ada yang perlu ngantri enggak? Enggak perlu. Kenikmatan di surga. Ya. Minumnya tadi apa? Tidak akan haus selamanya. Terus. Telaga ini akan menjadi penolong umatnya yang merasa haus dan dahaga pada hari kiamat. Inilah karunia Allah yang diberikan kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memuliakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan telaga ini serta memuliakannya melebihi para nabi lainnya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang akan minum dari telaga itu pada hari kiamat nanti. Amin. Sifat utamanya lagi adalah 2 sifat agar bisa meminum telaga ini. 1 adalah orang yang bertauhid. Yang kedua adalah yang ittiba pada Nabi. Ketika ada yang ingin minum telaga itu, ada yang pernah ditolak dari telaga tadi. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu menjawab, itu kan umatku ya Allah. Allah jawab, tidak, dia telah membuat perkara baru setelahmu. Apa perkara baru ini? Bid'ah. Dolalah apa? Dolalah. Syaratnya itu. Maka kalau mau makin mudah minum dari telaga Nabi apa? Itiba'lah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti tuntunan Nabi. Dalam sholat, zikir, ya, ibadah, keseharian. Sebagai seorang suami, ikuti Nabi enggak itu suami itu? Ikuti ya. Suami paling baik. Ya, sebagai seorang istri, ada istri-istri Nabi. Ya. Sebagai anak pada orang tua pada anak, gitu. Ittiba, meliputi segala macam aspek. Kesimpulan, Isra yaitu perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis adalah benar adanya. Begitu juga Mi'raj, yaitu dinaikannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha adalah benar adanya. Wahyu yang diberikan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga benar adanya. Begitu juga haud atau telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar adanya.
hadis Rasulullah SAW yang membicarakan perkara-perkara dalam bab ini benar adanya. Alhamdulillah, selesai untuk bagian ke-11 dan berakhir pertemuan kita untuk hari ini. Ya, siap lagi untuk besok insya Allah ya. Siap? Malam jangan lembur. Waktunya tidur cepat tidur gitu. Biar fit besok. Besok lebih padat lagi. Mau selesaikan. Ya. Pertanyaan saya akan bahas besok insya Allah. Malam ini tetap ada kajian. Nanti setelah maghrib makan malam Ji. Setelah itu nanti habis isya menuju ke lapangan. Kita bahas lagi tentang fikih muamalah. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.